Sebuah mobil terperosok ke septic tank yang ada di garasi rumah warga di Depok, Jawa Barat. Petugas pemadam kebakaran membutuhkan waktu 3 jam untuk mengevakuasi mobil tersebut. Dengan menggunakan sejumlah alat, petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok mengevakuasi sebuah mobil warga yang terperosok ke septic tank atau tangki septik. Mobil ini terjeblos di garasi rumah di kawasan Rawadenok, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Pemilik rumah menyebut mobil miliknya terjeblos dalam kondisi mesin menyala. Mobil terjeblos di septic tank berukuran 3 x 3 meter dengan dalam 3 meter. Langsung jatuh gitu ya Pak? Atau? Ya langsung aja. Langsung. Jadi lagi ini kan jarang dipakai. Terus ya lagi dihidupin aja. Lagi dipanasi ya. Tiba-tiba langsung langsung bunyi, saya turun ngerti-ngerti ya. Ini apa sih Pak? Mau lubang speed tank atau apa? Hanya rumah speed tank aja. Oh, lubang speed tank. Udah bangunannya, udah lama Pak bangunnya? 15 tahun yang lalu lah. Diduga amblesnya lantai garasi ini karena adanya rembesan air yang mengikis material garasi dan menutup septic tank. Butuh waktu 3 jam bagi petugas pemadam kebakaran untuk mengevakuasi mobil tersebut. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, namun pemilik rumah harus memperbaiki septic tank dan mobilnya yang rusak. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Panitia Penyelenggara Konser Musik Koplo di Kabupaten Tangerang, Banten ini yang sempat ricuh kemarin akhirnya ditangkap polisi pada Rabu siang kemarin. Iya, tersangka kabur sesaat sebelum kericuhan itu terjadi dengan membawa uang ratusan juta rupiah dari hasil penjualan tiket konser. Setelah sempat buron selama 3 hari, Muhammad Dian Permana Angga, Ketua Penyelenggara Konser Musik Koplo yang berujung ricuh di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten, akhirnya diringkus polisi. Pelaku ditangkap unit Jatan Ras, Polresta Tangerang di rumah kerabatnya di Kabupaten Lebak, Banten, Rabu siang. Sementara 6 orang dari pihak vendor dan penonton sudah dimintai keterangannya sebagai saksi dan 1 orang telah dijadikan tersangka. Uang yang dibawa kabur kita sedang akumulasi, sedang dilakukan pemeriksaan sebagai di korban-korbannya untuk mengetahui berapa jumlahnya. Kalau sudah diketahui pasti akan disampaikan kepada kami. Pak, terkait dengan kita tahu jadi kan viral banyak orang-orang yang menjarah Pak, itu seperti apa tindakannya Pak? Oh, itu tindakan sedang di dalam proses, sedang dilakukan pemeriksaan semuanya. Artinya sudah diamankan Pak? Sudah diamankan? Belum ada diamankan, hanya 1 orang yang diamankan. Konser Guyon Waton di Pasar Kemis. Sebelumnya konser musik koplo di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten berakhir ricuh. Penonton membakar dan merusak sejumlah properti konser serta melakukan penjarahan. Penonton kecewa lantaran sejumlah band koplo yang dijanjikan penyelenggara tidak jadi tampil. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, photoshoot seorang guru SMA wanita di Parepare, Sulawesi Selatan tersebar maksud kami dan viral di media sosial. Korban yang melapor ke polisi menduga foto pribadinya tersebut ini disebar oleh mantan suaminya yang kini merantau di Kalimantan. Dunia maya dihebohkan dengan beredarnya photoshoot oknum guru di kota Parepare, Sulawesi Selatan. Photoshoot oknum guru ini beredar di salah satu media sosial. Sejumlah foto yang nyaris tanpa busana itu kini menjadi perhatian warga hingga membuat korban malu dan melapor ke polisi. Dari keterangan korban kepada polisi, dugaan sementara yang melakukan penyebaran photoshoot ini adalah mantan suaminya yang kini berada di Kalimantan. Keterangan korban diduga pelaku berada di Kalimantan. Ya, statusnya sendiri Pak antara pelaku dengan korban ini Pak? Menurut keterangan guru tersebut, status hubungan antara pelaku itu mantan suami. Belum ada dugaannya Pak dari keterangan korban Pak, apakah motifnya sendiri untuk menyebar? Untuk motif untuk menyebarkan ya kami belum
mendapatkan, kami masih melakukan proses penyidikan karena diduga pelaku masih belum kami minta keterangan. Belum diketahui motif tersebarnya fotosyur guru SMA ini. Polisi akan meminta klarifikasi terduga pelaku yang merupakan mantan suami korban dan kini masih dicari keberadaannya di Kalimantan. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Untuk mengetahui informasi terkini, kita bergabung dengan rekan Firdaus Abu Bakar yang ada di tempat kejadian perkara di sebuah ruko di kawasan Maskarebet, Kota Palembang. Selamat siang, Firdaus. Apakah polisi sudah menggelar olah TKP lanjutan? Ya, selamat siang, Zila. Saat ini polisi baru saja kemarin melakukan olah TKP per tanggal kemarin sejak jenazah dievakuasi dari lokasi kejadian. Hingga saat ini belum ada koordinasi lanjutan untuk mengadakan olah TKP kembali, Zila. Baik, dari hasil atau dari informasi yang Anda dapatkan, begitu apa hasil pemeriksaan sementara, hasil penyelidikan dari kasus ini? Ya, saat ini pelaku yang berinisial PS masih dilakukan pemeriksaan di Polrestabes Palembang. Untuk sementara 2 pelaku lagi masih berstatus DPO, termasuk pemilik daripada ruko. Saat ini pemirsa, saya berada di lokasi kejadian di mana ruko 2 pintu. Pasca kejadian saat ini. Baik pemirsa, sayang sekali kami memiliki terkendala teknis dan kami akan coba menghubungi kembali rekan Firdaus Abu Bakar yang saat ini sedang berada tepatnya di depan ruko. Baik pemirsa, mohon maaf sekali karena kita terkendala teknis, koneksinya terputus. Dan pemirsa, kita akan ke informasi. LBH Padang mengajukan perlindungan saksi kasus tewasnya Afif Maulana di Padang, Sumatera Barat ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Jika memenuhi syarat dan terbukti ada ancaman terhadap saksi, LPSK akan berikan perlindungan darurat. Lembaga Bantuan Hukum Padang mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK terhadap 6 saksi dan korban kasus meninggalnya Afif Maulana yang diduga dianiaya anggota Sabara Polda Sumatera Barat. Salah satu yang diajukan untuk dilindungi adalah keluarga dari korban Afif Maulana. LBH Padang mengajukan permohonan perlindungan karena khawatir terhadap intimidasi dan ancaman. Pihak LPSK menyatakan telah menerima permohonan dan akan segera melakukan pendalaman. Jika seluruh saksi memenuhi syarat perlindungan serta terbukti ada ancaman, LPSK akan segera memberikan perlindungan darurat. Kami punya asesmen untuk menilai ancaman, dan nanti akan sekaligus nanti ketika kita melakukan investigasi ke lapangan, kami akan mengecek soal ancaman tersebut. Ya, kalau memang ditemukan ancaman dan kami harus secara darurat harus cepat memberikan perlindungan, nah kita bisa lakukan perlindungan secara darurat. Sebelumnya Afif Maulana, pelajar berusia 13 tahun, meninggal dunia diduga dianiaya oleh anggota Sabara Polda Sumatera Barat saat melerai tawuran pada 9 Juni lalu. Jasad Afif ditemukan di bawah jembatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya pemirsa, keluarga bocah yang tewas di Padang, Sumatera Barat tidak terima Afif Maulana disebut meninggal karena terjun ke sungai. Pihak keluarga bersama LBH Padang juga melaporkan kasus kematian korban ke Komnas HAM. Kasus kematian bocah berinisial Afif Maulana di Padang, Sumatera Barat berbuntut panjang. Pihak keluarga tidak terima dengan keterangan polisi yang mengatakan Afif tewas karena terjun dari jembatan ke sungai. Bahkan polisi juga menyebut Afif bersama dengan temannya terlibat aksi tawuran sehingga diamankan polisi. Menanggapi hal itu, Lembaga Bantuan Hukum Kota Padang tetap meminta hasil otopsi dari Afif dan mendesak Komnas HAM membentuk tim investigasi untuk mengungkap penyebab kematian Afif. Pasalnya, muncul dugaan Afif meninggal dunia akibat dianiaya polisi karena terdapat luka lebam di sekujur tubuh Afif. Dan minggu ini kami juga akan datang lagi ke Polresta Padang, tetapi dari hasil beberapa konferensi pers dari Kapolda Sumbar, Kapolda menyatakan bahwa lebam-lebam yang ada di tubuhnya itu sepertinya dari lebam minyak begitu, dan kami sangat menolak statement itu dan
kami ingin mendapatkan hasil otopsi dan berpikir akan mencari second opinion atas situasi itu gitu. Sementara itu, Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia menilai penyebab kematian Afif harus diungkap secara transparan, bahkan jika perlu melibatkan ahli forensik. Sebetulnya yang kita harapkan, kalau saya memberikan saran kepada Polda Sumatera Barat ya, yang perlu lakukan adalah mungkin perlu keterangan ahli forensik yang di sana yang melakukan otopsi bisa memberikan suatu penjelasan kepada masyarakat ya, hasil otopsi yang mereka lakukan terhadap tubuh korbannya. Saya kira ini sangat penting ya untuk meyakinkan masyarakat ya, dia meninggal karena apa. Itu sangat penting ya, karena bagaimanapun juga ini bisa berdampak terhadap menimbulkan persepsi yang kurang baik. Sebelumnya, Afif Maulana diduga dianiaya oleh oknum polisi di Padang, Sumatera Barat. Jenazah bocah berusia 13 tahun itu ditemukan di bawah jembatan Kuranji, Kota Padang dengan bekas luka di sekujur tubuhnya. Akibat kasus ini viral di media sosial, Polda Sumatera Barat mendapat sorotan bahkan dimintai klarifikasi oleh Kompolnas. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara pemirsa, dari perkembangan kasus pembunuhan Vina dan Eki, kuasa hukum Peggy Setiawan menolak keras rencana rekonstruksi yang akan digelar oleh Polda Jawa Barat dalam waktu dekat. Penolakan itu berdasarkan anggapan bahwa Peggy bukan pelaku dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan menolak keras rencana rekonstruksi yang akan digelar oleh penyidik di Reskrimum Polda Jawa Barat dalam waktu dekat. Penolakan ini disampaikan langsung oleh Sugianti Irianti, salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan. Sugianti meyakini Peggy tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Hal itu dikuatkan dengan berbagai bukti keberadaan Peggy di Bandung saat peristiwa terjadi. Terlebih, hingga saat ini, tim kuasa hukum Peggy belum menerima undangan rekonstruksi dari Polda Jawa Barat. Nah, rekonstruksi ini adalah bagian dari penyidikan. Jadi kita harus mendampingi Peggy Setiawan pada saat rekonstruksi dan kita pun akan menolak dilakukannya rekonstruksi karena Peggy Setiawan tidak tahu menahu dan tidak mungkin dia akan melakukan olah TKP atas apa yang tidak dia ketahui dan tidak pernah dia lakukan. Sementara itu, terkait penundaan sidang pra-peradilan yang akan digelar pada tanggal 1 Juli mendatang, kuasa hukum Peggy Setiawan telah menyiapkan sedikitnya 10 saksi dan saksi ahli. Kuasa hukum berharap pihak Polda Jawa Barat menghadiri sidang pra-peradilan untuk menguji keterlibatan Peggy dalam kasus Vina dan Eki. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, penyidik di Treskrimum Polda Jawa Barat masih melanjutkan penyelidikan dugaan penghalangan penyidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Ya, kali ini petugas memanggil ibunda dari Teguh Wijaya dan Pramudia. Nur Kayesi, ibunda dari Teguh Wijaya yang sempat menjadi saksi pada penyidikan tahun 2016 lalu, tiba di gedung di Treskrimum Polda Jawa Barat siang ini. Disusul Pramudia yang juga dijadwalkan akan dimintai keterangan oleh petugas. Keduanya didampingi tim penasihat hukum. Nur Kayesi ditanya 22 pertanyaan perihal keberadaan narapidana dan apakah ada penyerahan amplop berisi uang. Sedangkan Pramudia dicecar dengan 20 pertanyaan yang memakan waktu hingga 4 jam lebih. Tentang para terpidana tersebut ya, pada waktu itu sedang apa? Dijawab sedang bakar-bakaran ya Bu. Ya. Membakar-bakaran, ternyata mereka sedang minum ciu. Mereka pada pergi ke rumah kontrakan Pak Pasren ya. Ke rumah kontrakan Pak Pasren. Cuman itu aja, pertemuan hanya setengah jam kira-kira. Tadi penyidik juga nanya apakah ada pemberian amplop berisi uang ya kepada oleh saudara Kosim. Ya pengennya sih cepet-cepet selesai, cepet beres gitu. Cari yang dari sana.
Ya, sementara itu keluarga dari Sudirman, terpidana kasus pembunuhan Eki Vina, mendatangi Polda Jawa Barat setelah kehilangan keberadaan Sudirman selama 1 bulan. Orang tua dan kakak Sudirman akhirnya mengetahui kepastian keberadaan Sudirman. Namun hingga kini mereka belum diperkenankan untuk bertemu dengan Sudirman secara langsung. Dulu ya, soalnya ya aku belum sama sekali ketemu. Oh, belum pernah ketemu? Belum. Tadi udah nyari ke penyidik, kenapa alasannya? Ya harus ada izin dulu sih mau ketemu. Tapi memang sudah tahu posisi Sudirman itu ada di mana? Tadi kemarin saya kurang tahu, nah sekarang udah masih ada di sini. Masih ada di Polda? Polda. Berarti nggak bertemu sejak kapan? Waktu itu terakhir itu besok di Lapas Kesambi sebelum Idul Fitri. Ya. 4 orang terpidana kasus pembunuhan Eki Vina menjalani tes psikologi di Reskrimum, maksud kami Polda Jawa Barat. Di hadapan 3 orang psikolog, keempatnya diperiksa secara terpisah selama hampir 3 jam. Empat orang terpidana kasus pembunuhan Eki Vina, yaitu Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi, dan Supriyanto, menjalani tes psikologi di Direskrimum Polda Jawa Barat. Pemeriksaan keempat terpidana tersebut didampingi tim penasihat hukum mereka. Masing-masing terpidana secara bergiliran diperiksa selama 2 hingga 3 jam oleh 3 orang psikolog. Itu orang hampir 2,5 jam sampai 3 jam. 2,5 jam sampai 3 jam. Tes menggambar seperti Peggy atau apa? Kelihatannya iya, sama persis. Jadi mungkin dibuatkan sketsa atau jarak rumah digambarkan, rumahnya di mana, sampai kemana gitu. Mungkin ambil persesuaian, mungkin masing-masing keempat ini ada perbedaan mungkin di situ mungkin. Hingga akhir pemeriksaan, tim penasehat hukum tidak bisa mengetahui materi dan juga tujuan dari pemeriksaan, karena tim penasehat hukum tidak bisa berkomunikasi dengan penyidik. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan. Terima kasih, Bang. Pemirsa, terima kasih Anda masih di iNews Siang bersama saya Bayu Pradana dan rekan saya Fazila Keronisa. Dan pemirsa, kita ke informasi lainnya, di mana kecanduan judi online. Seorang penjaga sekolah dasar di Kota Padang, Sumatera Barat nekat membobol pintu sekolah dan mengambil ratusan buku pelajaran. Pelaku berhasil diamankan setelah ketahuan menjual sejumlah buku pelajaran sekolah ke sejumlah toko barang bekas. Tony, pemuda yang bekerja sebagai penjaga sekolah di Sekolah Dasar Negeri 27 Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang ini tak berkutik saat diamankan polisi di kediamannya. Ia ditangkap atas laporan kepala sekolah yang menyelidiki hilangnya sejumlah buku pelajaran. Tony diduga menjual buku pelajaran hasil curiannya ke sejumlah toko barang bekas, hingga membuat sekolah mengalami kerugian senilai 45 juta rupiah. Kepada polisi, Tony mengaku nekat melakukan pencurian karena kecanduan bermain judi online dan juga menghisap narkoba jenis sabu. Kemudian atas perintah Kapolsek Padang Timur, kami berhasil mengungkap identitas pelaku dan mengamankan pelaku di rumahnya. Pelaku juga merupakan seorang penjaga sekolah, mengambil ratusan buku pelajaran sekolah karena kecanduan dari judi game online. Kini pelaku terpaksa harus mendekam di jeruji besi yang dijerat dengan pasal 363 Junto 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap 172 pelaku judi online di Aceh. Ya, ini selain dijerat dengan pidana umum, para pelaku juga akan dijerat dengan Konun Aceh dengan ancaman hukuman 12 kali cambukan.
Dari bulan Mei hingga saat ini, Polda Aceh setidaknya telah menangani sebanyak 151 kasus judi online. Sebanyak 172 pelaku ditangkap beserta barang bukti uang tunai sebesar 42 juta rupiah dan 176 unit handphone. Kapolda Aceh telah memerintahkan seluruh jajarannya untuk menindak tegas pemain judi online. Para pelaku tidak hanya dijerat dengan pidana umum, namun akan dijerat dengan Kanun Aceh, sehingga hukumannya bisa dicambuk 12 kali atau kurungan 12 bulan serta dikenakan denda membayar emas seberat 12 gram. Pelaku itu bisa dijerat. Kalau di Undang-Undang Pidana Umum, para pelaku itu bisa dijerat tapi tidak bisa ditahan di KUHP. Tapi kalau di Kanun bisa ditahan, bahkan bisa dijatuhkan hukuman cambuk 12 kali. Jadi ini adalah suatu kondisi yang harusnya di Aceh ini tidak boleh ada judi online ini. Karena kanunnya jelas bahwa maisir itu dilarang. Umumnya para pelaku judi online merupakan pria dewasa dan ditangkap di warung kopi di Aceh. Kapolda Aceh juga menegaskan akan menindak tegas anggotanya yang terlibat judi online dan akan dijerat sesuai Kanun Aceh. Dari Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Taufan Mustafa, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto telah rutin melakukan pengecekan handphone anggotanya yang memiliki aplikasi judi online. Ia tidak akan segan dan pemirsa, ini kita ke informasi selanjutnya di mana puluhan ponsel pegawai di Kecamatan Tiga Raksa Kabupaten Tangerang Banten ini dirazia polisi. Ya, hasilnya tiga orang pegawai, satu diantaranya berstatus ASN, kedapatan bermain judi online. Selain membuat surat pernyataan tidak lagi bermain judi online, ketiga pegawai juga akan diberi sanksi pembinaan. Satu persatu ponsel milik pegawai di Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang Banten ini diperiksa oleh anggota polisi dan camat Tiga Raksa. Pemeriksaan ponsel ini dilakukan untuk mencegah adanya pegawai Kecamatan Tiga Raksa, baik honorer maupun ASN, yang terlibat dalam permainan judi online. Hasilnya, dari 50 ponsel milik pegawai yang diperiksa, 3 pegawai kedapatan bermain judi online. 2 pegawai berstatus honorer dan 1 pegawai berstatus ASN. 2 pegawai yang berstatus honorer berinisial NR dan AC bertugas di staf Trantip Satpol PP, sedangkan SA pegawai berstatus ASN bertugas di staf pelayanan masyarakat. Ketiga pegawai yang terindikasi bermain judi online tersebut nantinya akan diberi sanksi pembinaan yang mendalam. Kita harus melaksanakan arahan pimpinan bahwa semua pegawai kita harus hapus, harus keluar dari perjudian karena ini merusak bangsa. Tadi ada yang ditemukan nggak Pak Camat? Tadi ada indikasi, kita coba lakukan pembinaan yang mendalam, kemudian nanti akan membuat surat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatannya. Selain diberi sanksi pembinaan, 3 pegawai yang bermain judi online juga akan diawasi. Jika kembali terlibat judi online, maka ketiga pegawai tersebut akan diberi sanksi berat. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Ya, Zila dan juga pemirsa, ini seperti judi online ini sudah merasuki semua lapisan masyarakat. Mulai dari anggota dewan, aparat kepolisian, ASN, hingga anak-anak. Nah, lalu apa penyebab fenomena ini? Kita akan membahasnya dan tanyakan ke pengamat sosial dari Universitas Indonesia, Devi Rahmawati. Selamat siang, Mbak Devi. Selamat siang, Mbak. Mas. Baik, Mbak Devi, sebenarnya apa sih, Mbak, yang menyebabkan masyarakat kita ini bisa kecanduan judi online? Apakah karena memang mental ingin cepat kaya begitu sehingga main judi online ini? Pertama, hal yang menjadi pintu masuk seseorang kemudian tergiur dan tenggelam dalam judi online adalah karena wajah dari judi online itu adalah permainan game yang sifatnya sangat sederhana. Siapapun itu, tidak peduli jenis kelaminnya, tidak peduli latar belakang profesinya, mereka bisa menggunakan permainan tersebut sebagai jalan, 1, untuk membunuh kebosanan, 2, sebagai rekreasi yang murah dan mudah. Nah, ketika wajah dari judi online ini adalah game, inilah yang kemudian membuat
banyak orang yang merasa ini sesuatu yang tanda kutip tidak berbahaya. Nah, padahal ketika diawali dengan permainan game dan mereka merasa bahwa ini sesuatu yang tidak serius, namun mengeluarkan uang, disinilah malapetaka itu dimulai. Oleh karenanya, orang yang kecanduan judi online itu sebenarnya kecanduan 3 hal. Pertama, kecanduan gamenya, kedua kecanduan pornografi karena itu biasanya satu paket, yang ketiga adalah kecanduan judi online. Iya, kalau bicara tadi awalnya karena wajah dari judi online adalah game seperti itu Mbak Devi. Tapi bukan hanya kalangan bawah saja atau bukan anak-anak saja nih yang akhirnya kesangkut oleh judi online. Tapi bahkan anggota dewan pun yang notabene-nya juga mereka ini harusnya secara pengetahuan sosial lebih luas, bahkan juga mengetahui soal judi online lebih dalam lagi. Tahu aturan juga gitu tahu aturan juga, tapi juga ternyata ikut kesangkut nih Mbak. Kira-kira apa yang membuat kalangan mereka ini juga sebenarnya ikut kecanduan? Manusia itu disebut dengan istilah latinnya homo ludens. Kita itu semua suka main game. Kalau ada yang hari ini belum main game, bukan berarti dia nggak suka main game, hanya saja dia belum menemukan permainan yang pas dengan dia. Jadi game itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam diri manusia. Dan sekali lagi, sekarang untuk mencari hiburan yang murah dan mudah, Anda tidak perlu mengeluarkan energi, tidak perlu mengeluarkan ongkos, cukup duduk dengan bermodalkan jempol dan jari Anda tadi. Inilah yang mengakibatkan banyak orang yang tidak sadar kalau ternyata dia sudah masuk ke pasir hitam dari judi online. Karena ini kan sesuatu yang kelihatannya sangat tidak berbahaya. Tapi gambar hati dengan gambar apa dan sebagainya, dan itu berlangsungnya juga dengan sangat cepat. Tapi karena sangat cepat, Anda tidak sadar bahwa itu sudah menghabiskan waktu Anda, lalu kemudian sudah menghabiskan juga uang Anda. Karena biasanya pengeluarannya justru bukan yang jutaan, karena kalau sudah jutaan orang pasti akan menarik diri karena nominalnya sudah sangat kecil. Itu pun membuat orang merasa ini sesuatu yang baik-baik saja. Jadi sebenarnya ini dilihat sebenarnya tidak begitu bahaya, tapi ternyata dampaknya justru sangat besar gitu ya. Apakah ini juga Mbak Devi, ini kan tadi Mbak Devi bilang ini merupakan hiburan gitu ya, main game gitu ya. Berarti salah satu stress release gitu ya untuk capek kerja gitu kan dengan kehidupan, baru dia mencari hiburannya dengan main game. Apakah itu artinya bahwa masyarakat yang ke judi online atau yang ketertarikan pada game yang lebih intens ini, apakah mereka yang memiliki stres tinggi gitu di dalam hidupnya? Ini persoalannya adalah sejak pandemi 2020 lalu kita semua kan mendadak digital. Nah, ini yang kemudian membuat kita selepas pasca pandemi kita tidak bisa lagi berubah menjadi kita yang dulu sebelum pandemi. Suka tidak suka, hidup kita sudah betul-betul hybrid. Bahkan 27 jam bahkan gawai ini ada di tangan kita. Ingat, di negeri ini jumlah penduduk boleh 270 juta, tapi jumlah handphone atau gawai yang beredar 353 juta. Banyakkan handphone di negeri ini daripada manusianya. Jadi tidak heran kalau kemudian racun-racun digital juga menyertai kehidupan masyarakat kita. Salah satunya judi online. Bicara soal mulai dari pandemi kemarin yang semuanya mendadak digital, tapi juga kan judi ini sudah menghantui masyarakat kita sejak zaman dahulu. Dimulai dulu ada sabung ayam dan lain-lain. Sebenarnya apakah dengan hadirnya judi online ini, Mbak, ini justru menjadi satu bentuk judi yang justru memang lebih bahaya dari sebelumnya, atau seperti apa, Mbak? Oh tentu, judi darat dengan judi udara itu berbeda. Judi darat orang harus membutuhkan energi tertentu. Lalu kedua, orang harus siap malu kalau ketahuan. Sedangkan judi udara, orang banyak yang tidak tahu kalau kita bermain judi. Sehingga kita terbebas dari stigma sebagai pelaku kejahatan. Yang ada orang, oh dia anak yang suka main game. Oh dia mah lagi butuh hiburan aja, nonton. Itu yang terjadi. Yang kedua, berbeda dengan judi darat, judi udara pemancingnya banyak. Bahkan aplikasi-aplikasi itu memberikan modal dulu kepada kita yang tidak mungkin terjadi di judi darat. Ini dikasih modal dulu berapa puluh dolar, sehingga kemudian kita merasa oh ini seru, ini tidak berbahaya. Bahkan membuat mereka merasa, tanda kutip, merasa yang bisa jadi berbeda dengan kenyataannya, bahwa ini menjadi tambahan pendapatan baru. Dan algoritma di judi udara lebih mudah dikelola dibandingkan algoritma di darat yang mampu mengelola mental pemainnya untuk selalu berada dalam posisi penuh harapan. Kalau orang sudah mau kalah berdasarkan literatur akademik, maka
akan dibuat seakan-akan dia kemudian menang lagi, sehingga muncul lagi harapan untuk bisa menutupi kekalahan dia sebelumnya ataupun mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Berarti prinsipnya mereka sebenarnya tidak mengetahui kalau itu merupakan judi gitu ya, Mbak ya. Lalu apa yang harus dilakukan? Nah, ini dia yang menarik kalau kemudian tadi muncul gerakan dari banyak institusi, syukur-syukur juga sekolah yang serius. Pertama harus ada sosialisasi bahwa kalau kedapatan masih melakukan judi online, maka akan ada misalnya SP1, SP2 sampai dikeluarkan. Tapi itu harus betul-betul dikeluarkan karena sebenarnya sederhana. Kenapa orang-orang ini pantas saja dikeluarkan? Karena kalau orang sudah bermain judi online pasti tidak produktif. Tapi dalam konteks institusi, maka mereka wajib juga memastikan bahwa mereka memiliki target KPI yang jelas. Jangan kemudian orang dilarang berrekreasi atau judi online, tapi sebenarnya juga kantor tidak memberikan arahan tanggung jawab setiap orang yang jelas untuk mengerjakan apa. Karena itu berpotensi ketika seseorang berada dalam kondisi tidak produktif, dia berpotensi sangat tinggi untuk kemudian mencari hiburan, salah satunya dengan judi online. Ya, Mbak Devi, kalau kita bicara hidup di Jakarta, bahkan yang notabene-nya adalah kota yang sibuk, antara kita sibuk sekali sehingga menjadi stres atau mungkin justru bisa quote-unquote gabut gitu ya. Nah, bagaimana Mbak solusinya supaya masyarakat kita ini bisa membedakan di mana rekreasi yang sehat, di mana yang memang ini games ini ternyata adalah judi gitu. Solusinya seperti apa? Kalau sudah melibatkan uang, itu sudah judi. Itu sudah tidak sehat. Apapun gamesnya atau ada games tertentu? Apapun gamesnya. Oke. Itu sudah tidak sehat. Bermain game saja yang sudah eksesif atau sudah berlebihan, itu saja sudah menimbulkan kecanduan. Studi saya 3 tahun soal kecanduan game, itu saja sudah masalah. Apalagi ditambah dengan uang. Sudah malapetaka kalau sudah pakai uang. Oke, lalu ada, ini kan sekarang kan semua kalangan gitu ya, termasuk ASN juga gitu ya, Mbak Devi juga mengatakan perlu adanya ibaratnya punishment atau hukuman yang jerak begitu ya, tapi ini juga menyasar banyak kalangan termasuk ASN ini, bagaimana menciptakan atmosfer bahwa ya itu tadi hiburan itu bukan hanya game gitu, misalnya apakah kalau menurut mungkin sosialisasi sekarang lagi bertindak gitu ya pemerintah, tapi dirasa tidak kuat gitu. Apa yang benar-benar menjera, membuat ini jera? Ya dikeluarkan, gitu. Itu sederhana, baik itu sekolah maupun apa. Jadi orang tua juga serius untuk mengawasi anak-anaknya. Kalau dalam konteks anak, kalau dalam konteks karyawan, setiap manajer bahkan manajernya pun juga harus diawasi karena bisa jadi bukan anak buahnya. Justru manajernya juga gitu. Disiapkan. Kalau zaman dulu kan mungkin ada kotak pengaduan kosong. Ini misalnya ada email yang boleh ini untuk melaporkan secara anonim kalau dia tahu bahwa ada rekan kerjanya atau bosnya justru yang sibuk main judi online, dan itu terpulang pada ketegasan pimpinan. Dan bahkan di level pimpinan juga perlu ada lembaga untuk bisa mengawasi hal tersebut. Karena kalau misalnya levelnya mohon maaf, pimpinan eselon 1 gitu misalnya. Atau kalau di perusahaan, di korporasi. Tapi kalau korporasi biasanya mereka lebih tegas. Karena itu akan mengganggu kinerja perusahaan clear sekali. Kalau kinerja perusahaan tuh tanpa harus judi online pun mereka akan kena SP dan dikeluarkan gitu misalnya. Nah, artinya disiapkan ruang untuk orang bisa mengadu. Karena tidak mudah juga untuk mengadukan rekan kerja, apalagi pimpinan yang harus diadukan. Bisa tidak produktif adalah pimpinannya. Tapi kan kalau kita lihat ini kan tadi yang dijelaskan Mbak Devi juga ya, Bayu ya lebih kepada games berkedok judi gitu ya. Tadi games yang berbayar itu bisa masuk kategori. Tapi bagaimana dengan yang memang benar-benar orang atau oknum yang memang bermain judi gitu? Karena kan kalau kita lihat perputarannya ini tinggi sekali gitu ya, Mbak Devi ya gitu. Dan apa yang kalau memang udah judi ya salah, Mbak. Maksudnya gimana? Bukan, maksudnya bagaimana caranya untuk meredam, untuk stop gitu, untuk memberantas judi online ini gitu. Kalau dari karena kan motivasinya kan pasti uang bermain judi itu kan gitu. Jadi bagaimana untuk menghindari agar tidak kecanduan lagi judi online yang benar-benar judi gitu, bukan hanya sekedar games. Ya sekali lagi kalau games nggak pakai uang, kecuali beda ya permainan-permainan misalnya Anda membeli skin untuk ini pertarungan dan itu bukan judi. Tapi itu sudah masalah. Anda mengeluarkan uang terlalu banyak itu saja sudah masalah. Baik. Gitu ya. Kalau bicara mencegah judi ya ini yang sekarang sedang dikerjakan oleh semua pihak. Negara serius melakukan pemblokiran, tapi karena di luar sana di banyak produsen judi di mana di negara masing-masing tersebut itu adalah hal yang legal dan halal, maka mereka pasti akan terus mencari jalan. Oleh karenanya
karena ideologi negara ini bukan ideologi yang terpimpin sehingga semua negara bisa atur, seperti China misalnya, mereka bisa buat medsos dia sendiri sehingga dia bisa mengawasi, maka nggak bisa diserahkan tanggung jawab ini kepada negara. Rakyat punya tanggung jawab besar, termasuk saya, minimal kita mengawasi keluarga kita masing-masing dahulu saja. Kalau setiap keluarga sudah kuat, insya Allah negara ini tidak akan lumpuh. Ya, tentunya masih banyak juga aktivitas yang lebih sehat tanpa harus merugikan uang. Terima kasih banyak Mbak Devi atas waktunya. Selamat beraktivitas Mbak Devi. Sampai berjumpa kembali Mbak Devi. Selamat siang. Anda kembali bersama kami, pemirsa. Kedatangan jemaah haji kloter 8 asal Sumedang, Jawa Barat disambut isak tangis keluarga di halaman pusat pemerintahan Sumedang pada Rabu malam. Ya, sebanyak 11 bus membawa jemaah yang sebelumnya mendarat di Bandara Internasional BIJB Kertajati, Majalengka, Jawa Barat. Sebanyak 432 jemaah haji asal Sumedang yang tergabung dalam kloter 8 telah tiba di halaman pusat pemerintahan Sumedang dengan menggunakan 11 armada bus. Isak tangis pun pecah saat jemaah haji disambut ribuan kerabat dan keluarga yang sejak sore menunggu kedatangan mereka. Jemaah haji yang baru tiba ke tanah air bersyukur karena pelaksanaan ibadah haji berjalan lancar walaupun kondisi cuaca sempat mencapai 54 derajat Celcius. Jemaah juga bersyukur karena semua kloter 8 Sumedang bisa kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan tidak ada yang meninggal. Alhamdulillah kita selama di Madinah, di Mekah maupun di Armusna, ini walaupun dengan cuaca yang kering, tapi alhamdulillah jemaah haji Sumedang ini diberi kesejukan, diberi kesegaran. Ini karena tiada lain doa-doa dari warga Kabupaten Sumedang, dan juga kami di sana sangat menikmati walaupun banyak isu tenda kurang, kemudian WC yang sedikit, tapi alhamdulillah semua bisa terlewati dengan yang gembira karena kita mengambil haji tamattu, haji yang gembira. Sementara itu, PLH Kemenak Sumedang Muhammad Hanan mengatakan untuk jemaah haji asal Sumedang tidak mengalami kendala apapun mulai dari keberangkatan hingga kembali ke tanah air. Yang tadi berjalan untuk penurunan jamaah, baik di bandara juga tadi waktu turun langsung dari itu pemeriksaan paspor berjalan lancar, terus di sini juga kelihatan lancar alhamdulillah. Rencananya untuk kloter berikutnya yang akan tiba di tanah air adalah kloter 15 dan kloter 24 pada tanggal 9 dan 15 Juli 2024. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben Hafa, iNews melaporkan. Pemirsa, usai puncak ibadah haji, 2 orang jemaah haji asal Kabupaten Jombang, Jawa Timur meninggal dunia di Mekah. Dengan demikian, sampai saat ini sudah ada 3 orang jemaah haji dari kota Santri itu yang wafat di Tanah Suci. Kementerian Agama Kabupaten Jombang mendatangi rumah Jafar Ahmad Sofyan, 77 tahun di Desa Tambakrejo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Jemaah haji dari kloter 63 tersebut dikabarkan meninggal dunia setelah menjalani perawatan medis di rumah sakit yang ada di Mekah pada hari Senin sore lalu. Pihak keluarga dan Kemenak Jombang baru mendapat informasi keesokan harinya setelah proses medis terhadap almarhum selesai. Selain Ja'far, satu lagi jemaah haji asal Jombang yang wafat di Tanah Suci adalah Saiman Saidi Tarban, 72 tahun warga Desa Tondowulan, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Jombang. Saiman juga tergabung dalam kloter 63 dan meninggal dunia pada waktu yang hampir bersamaan dengan Ja'far, yaitu Senin sore. Jadi riwayat kedua jamaah haji, Abah Haji Ja'far Ahmad Sofwan itu adalah ketika itu mengalami sesak dan batuk. Dan untuk yang Pak Saiman Saidi sama juga ada sesak dan batuknya juga. Kalau dari sisi usia Pak? Kalau dari usia termasuk lansia, ya. Lansia ini. Berarti totalnya sekarang sudah ada berapa jemaah haji? Sudah ada 3 jemaah haji yang meninggal dunia.
Jemaah haji asal Jombang yang pertama kali meninggal adalah Dewi Aminah, 87 tahun, warga Desa Mayangan, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang. Dewi Aminah meninggal dunia pekan lalu saat menjalani perawatan di Rumah Sakit An-Nur Makkah akibat kondisi tubuhnya yang melemah. 3 jemaah haji yang wafat tersebut saat ini sudah dimakamkan di Makkah. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, tampilan outfit warna-warni jemaah haji asal Sulawesi Selatan menarik perhatian. Waduh, kita yang udah orange kayak kuah seblak ini kalah nih kayaknya ya. Ini lebih menarik lagi, Bayu. Iya, tapi tradisi warna-warni ini telah menjadi kebiasaan jemaah haji asal Makassar, Sulawesi Selatan, pemirsa. Ratusan jamaah haji asal Makassar disambut haru keluarga saat bus yang membawa mereka tiba di asrama haji Sudiang, Makassar, Sulawesi Selatan. Tidak seperti jamaah haji pada umumnya yang menggunakan pakaian serba putih. Jamaah perempuan justru mengenakan pakaian khas Bugis Makassar berwarna-warni cerah yang mencolok. Outfit mereka pun tampak mewah dengan detail payet yang dibordir hingga kerudung yang penuh dengan manik-manik. Sedangkan jemaah pria mengenakan jubah ala Raja Salman dengan gamis panjangnya. Alhamdulillah, saya di Madinah itu bahkan ada 3-4 orang Arab Saudi yang memperbaiki saya punya mereka sangat seperti bangga karena kita menggunakan korban. Setiap tahun rata-rata jemaah haji dari Sulawesi Selatan akan mengenakan pakaian yang cerah, lengkap dengan riasannya. Momen ini sudah menjadi tradisi sejak dulu. Saat ini begitu selesai penerimaan, mereka sudah bisa diambil oleh keluarganya dan kembali ke rumahnya. Kalau nanti jamaah transit, baru mereka bermalam semalam sebelum pulang ke daerahnya masing-masing. Kami alhamdulillah kami sudah sampaikan dari awal agar mereka menggunakan pakaian batik tetap, tapi ini saya lihat belum sebagian jemaah belum menggunakannya, masih ada yang pakaian budaya kita Sulawesi Selatan, tapi itu juga kita tidak bisa melarang karena mungkin karena budaya ya. Status haji di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan memiliki tempat tersendiri. Bahkan mereka memoles penampilan lantaran telah memiliki gelar baru, yaitu haji. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Tidak terima rekan kerja di PHK sepihak. Puluhan karyawan pabrik di Cilegon, Banten berunjuk rasa di depan pabrik. Terjadi ketegangan di saat buruh mendobrak pintu pagar. Pengunjuk rasa dan pihak kepolisian sempat adu mulut di depan pintu masuk. Aksi puluhan pekerja alidaya atau outsourcing yang tergabung dalam Federasi Serikat Buruh Krakatau Steel Kota Cirebon terlibat adu mulut dengan petugas kepolisian saat menggelar aksi demonstrasi di depan pagar perusahaan. Masa aksi berusaha mendobrak pintu pagar milik perusahaan yang berlokasi di Kelurahan Lebak Gede, Kecamatan Pulau Merak, Kota Cilegon, Banten. Masa menuntut kepada pihak perusahaan untuk memperkerjakan kembali 22 orang rekan mereka yang terkena PHK. Intinya, kami akan berjuang terus teman-teman 22 orang untuk tetap bisa bekerja di sini. Dengan semua perjuangan. Langkah ini tidak bisa kecapai, Rabu depan kita demo lagi. Rabu depan kita demo lagi. Sementara itu pihak perusahaan masih belum bersedia memberikan keterangan perihal aksi demonstrasi. Para buruh akan terus melakukan aksi unjuk rasa hingga rekan-rekan mereka bisa kembali bekerja. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang perempuan pegawai Kejaksaan Negeri Gadungan di Probolinggo, Jawa Timur diringkus polisi. Ya, pelaku menipu korban puluhan juta rupiah dengan menjanjikan bekerja di kejaksaan. Perempuan bernama Arsumi Habibah ini berusaha membela diri saat diringkus petugas Polres Probolinggo.
Ia ditangkap karena berpura-pura sebagai pegawai kejaksaan dan menipu sejumlah korban. Perempuan berusia 34 tahun ini ditangkap beserta sejumlah alat bukti berupa seragam kejaksaan dan kartu pegawai kejaksaan palsu. Dalam beraksi, pelaku menjanjikan korbannya bisa bekerja di Kejaksaan Negeri Probolinggo dengan membayar sejumlah uang. Hingga kini, 3 orang melapor sebagai korban penipuan pelaku dengan kerugian sekitar 35 juta rupiah. Pasal yang dipersangkakan adalah 372 KUHP dengan penjara paling lama 4 tahun atau denda sebanyak 900 sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHP. Polisi mengimbau bagi masyarakat yang juga menjadi korban penipuan pelaku untuk segera melapor. Pihak Kejaksaan Negeri Probolinggo juga berharap masyarakat berhati-hati dan tidak tergiur iming-iming dari pegawai Kejaksaan Gadungan seperti pelaku. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Anda kembali bersama kami, pemirsa. PT Mensilen Tbk atau dengan kode emiten KPIG menggelar rapat umum pemegang saham tahunan dan rapat umum pemegang saham luar biasa di Gedung iNews Tower, Jakarta. Ya, rapat mengumumkan kenaikan pendapatan bersih di tahun 2023 sebesar 1,421 triliun rupiah. RUPST dan RUPSLB PT Mensilen Tbk yang dihadiri langsung Komisaris Liliana Thanosudibyo menyetujui dan mengesahkan laporan keuangan perseroan untuk tahun 2023. Rapat mengumumkan kenaikan pendapatan yang signifikan sebesar 26,7%. Kenaikan pendapatan diperkuat dari segmentasi fasilitas seperti hotel dan resort yang menorehkan pencapaian utama di angka 60% sebesar 811,9 miliar dibandingkan pada tahun 2022 yang hanya 507,5 miliar rupiah. Di samping memaparkan kinerja tahun 2023 yang mengesankan itu, direksi juga memaparkan rencana perseroan ke depan. Kami sedang fokus di pada pengembangan kawasan ekonomi khusus karena di situ adalah suatu area kawasan yang sangat strategik dan merupakan tujuan kami menjadikan suatu tujuan destinasi kelas dunia. Dalam rapat umum pemegang saham luar biasa, perseroan juga menyepakati menggunakan sisa laba untuk memperkuat modal hingga rencana aksi perseroan di waktu mendatang. Dari Jakarta, Nata Arman, Indra Setiabudi, iNews melaporkan. Pemirsa, destinasi wisata baru terus bermunculan di kawasan Teh Kemuning, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Ya, salah satunya tempat wisata yang tidak hanya menawarkan pemandangan indah, tapi juga dinikmati sambil naik wahana seru dan cenderung ekstrim. Dan informasi ini sekaligus menutup iNews yang hari ini. Saksikan terus video-video eksklusif dari iNews di kanal YouTube @officialinews. Ya, dan juga jangan lupa pemirsa, Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional. Lengkap di inews.id. Saya Fazilah Kairunisa dan rekan saya Bayu Pradana. Pemirsa, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Ini dia salah satu destinasi wisata baru yang jadi favorit di Karanganyar, Jawa Tengah. Kemuning Skyview menawarkan wisata menikmati panorama lereng Gunung Lawu serta perkebunan teh. Ada sejumlah wahana yang dapat dinikmati, salah satunya jembatan goyang yang menjadi ikon di sini. Jembatan goyang dengan panjang 50 meter ini dibatasi 6 orang pengunjung untuk keamanan. Selain jembatan goyang, tempat ini juga menyediakan ayunan raksasa, sepeda terbang, gardu pandang, dan beberapa spot untuk selfie. Anda pasti berdegup kencang saat naik wahana-wahana ini karena berada di atas ketinggian. Tapi akan terbayarkan dengan pemandangan indah perbukitan dengan hamparan kebun teh. Ada pula wahana lain yang juga membuat jantung berdegup, yakni kereta gantung. Di kereta gantung tersebut, pengunjung akan merasakan sensasi berbeda melihat panorama lereng Gunung Lawu. 30.000 itu nanti sudah include-nya naik jembatan gantung, ayunan raksasa, sepeda gantung, sama naik ke
gardu pandang. Kalau mau naik kereta gantung nanti dikenakan biaya tambahan karena itu lintasannya paling panjang, kurang lebih sekitar 200 meter. Rasanya takut, cuman karena anak saya nggak takut, jadi saya memberanikan diri untuk nemenin mereka gitu. Indah banget. Tadi saya juga sempat ke sana, ke jembatan kaca tadi, sama yang ayunan. Seru sih. Apabila Anda ingin merasakan sensasi naik kereta gantung, pengunjung akan dikenakan tiket masuk terusan sebesar Rp30.000 per orang. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Zanuar Setiaji, iNews melaporkan.